Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aldi, salah satu mahasiswa di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Pada video kali ini saya akan kembali membawakan materi kewarganegaraan yang berjudul Dinamika dan Tantangan Konstitusi. Baik, tanpa berbahasa-basi lagi, marilah kita akan lanjut ke materinya saja. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1905. Upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dengan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelenggarakan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai tahun 2005. Kemudian B. Integrasi wilayah. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut, tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau itu di Indonesia. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang dari laut tidak lagi merupakan pemisahan pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Integrasi nilai. Pancasila merupakan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran sekolah. Melalui kurikulum 1975, melalui diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, PMP di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Pelajaran ini Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara yang disampaikan kepada generasi muda. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pimpinan mendekati rakyat melalui berbagai kegiatan. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pimpinan mendekati rakyat melalui berbagai kegiatan ini, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Contoh peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit massa itu seperti pencitraan atau apapun itu. Kemudian integrasi tingkah laku, perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan dalam provinsi di Indonesia. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal.
Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul di permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal: hubungan darah, kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai ras tidak puas dan keputusan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Golongan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan rasa unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional di Indonesia tersebut semakin tampak setelah melalui era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu, demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi. Bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis, keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan tatanan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintahan adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang, perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun, yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicairkan solusinya dengan baik dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.
Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan khawatir, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan kegiatan masyarakat, akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Kemudian, timbullah pertanyaan-pertanyaan, mengapa bangsa perlu berintegrasi? Apa pentingnya? Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik. Tapi apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan sebaik-baiknya, maka perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya ini akan terintegrasi masyarakat, merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Integrasi bangsa diperlukan guna membangun kesadaran akan identitas bersama, mengelola identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Itulah yang seperti yang saya katakan tadi, pentingnya integrasi. Baik, cukup sampai sini untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya. See you next time. Goodbye.